Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kami kembali ada di hadirat Tuhan yang suci dan maha kudus ini, maka kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kami yang hanya beberapa menit ini untuk dapat sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, untuk dapat sungguh-sungguh meresapi kebenaran firman Tuhan, bahkan sungguh-sungguh mencerna firman Tuhan ini untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan ini bukan hanya kami sebagai pendengar-pendengar, tapi kami ingin melakukan kebenaran ini seturut dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang mulai nampak beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga kata-katanya juga Tuhan merupakan kata-kata dari firman Tuhan yang murni yang boleh diajarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini akan benar-benar mendengar firman Tuhan, melakukannya. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, maka kami tidak lagi menjadi manusia-manusia yang biasa, tapi ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi manusia-manusia Kristus yang terus dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, heran dan ajaib. Dan kami yakin dan percaya ketika ada firman Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami selalu dikuatkan. Seberat apapun kejadian dalam hidup kami terus berpatokan kepada Kristus dan kebenaran semata-mata. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Dan seluruh jemaat yang akan diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih dalam serial khotbah memahami Kristus atau mengalami Kristus. Dan hari ini saya akan mengambil satu judul khotbah, yaitu mengenal siapa Kristus dan kemuliaannya. Mengenal siapa Kristus dan kemuliaannya. Oleh karena itu mari kita buka Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-1, pasal yang pertama ayat 16 sampai 17 saja. Kitab Roma pasal yang pertama ini satu perikop yang pendek tetapi bermakna luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai Kitab Roma ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian. Saya akan baca pada ayat yang ke-16, nanti Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama dengan saya pada ayat yang terakhir. Roma pasal yang pertama ayat ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yuk kita baca bersama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Saya mulai khotbah ini dengan suatu cerita tentang seorang teolog reform. Teolog reform ini bernama Francis Xavier. Francis Xavier ini punya tempat retret yang begitu indah. Tahu udah lama nggak retret ya? Tempat retret yang begitu indah, namanya Lee Arby. Orang yang retret ini berbeda dengan retret-retret biasa seperti kita. Nah, retret daripada si teolog ini, Francis Xavier ini, itu setiap orang peserta retret itu harus bertanya jawab dengan teolog ini sampai orang itu mengerti, sampai orang itu tuntas. Jadi bukan hanya sebagai pembawa firman, terus mungkin dipulihkan, ditumpangkan tangan, tidak. Tetapi teolog ini menganut satu paham yang luar biasa, yaitu harus diskusi one to one atau one on one.
satu demi satu. Sehingga lewat itu boleh yang hadir pun agak berbeda, saudara. Jadi retret ini berbeda dengan retret gereja biasa. Retret ini yang hadir boleh orang ateis, boleh agama lain, Buddha, Hindu, Islam, segala macam boleh, saudara. Boleh juga orang Kristen, Katolik, dan yang lainnya. Jadi retret yang sedikit berbeda dengan retret kita yang hari-hari ini kita kenal, yaitu apalagi retretnya hanya untuk satu gereja. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, dia memang seorang teolog yang sangat luar biasa dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tapi pada satu ketika dia menghadiri sebuah seminar di Amerika, karena ini cerita di Amerika, dia menghadiri sebuah seminar, dan ada seorang pembicara dari seminar. Misalnya kalau kita pembicara kita kan banyak tuh, ya kan, pembicara seminar. Nah, seminar ini membuat satu tema, yaitu bagaimana merubah wajah masyarakat Amerika. Bagaimana mengubah wajah Amerika, bukan operasi plastik ya Bapak Ibu Saudara, tapi mengubah wajah Amerika yang tadinya bersifat mungkin tidak baik, bersifat terlalu diktator, itu dirubah wajahnya menjadi wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah, atau wajah yang penuh dengan kebaikan. Nah, tiba-tiba ada seorang mahasiswi yang bertanya kepada seorang seminar ini, pemimpin seminar ini. Ditanya apa, Bapak Ibu Saudara? Mahasiswi ini bertanya seperti ini. Pak, bagaimana caranya Bapak bisa mengubah wajah Amerika yang sudah ratusan tahun terbentuk dengan sosial, budaya, dan keagamaan yang seperti itu? Bagaimana Pak Bapak bisa merubah caranya? Pemimpin seminar ini atau pembawa seminar ini mengatakan, dia bilang, yang sangat mengecewakan karena hari itu hadir juga Francis Schaeffer. Apa yang dijawab oleh pemimpin seminar ini? Dia bilang, saya tidak tahu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengajar di kelas, ya kan, tiba-tiba ada orang yang bertanya, mengapa 3 kali 3 sama dengan 9? Kita jawab, saya tidak tahu. Apa yang ada di dalam hati saudara? Kecewa. Kita pasti kecewa dengan kondisi jawaban yang seperti demikian. Dia menawarkan sesuatu tapi dia tidak tahu jawabannya. Bagaimana orang yang ingin menghasilkan sesuatu yang baru tetapi tidak tahu bagaimana caranya? Atau misalkan anak-anak muda di tempat ini lagi pacaran, terus ditanya sama pacarnya. Sang cowok ditanya sama cewek, ditanya, Hai John, bukan Jono tapi Joni. Hai Joni, mengapa engkau mencintai aku? Terus si Joni jawab apa? Saya nggak tahu. Kira-kira kalau saudara jadi wanitanya, kecewa nggak? Pasti ada sesuatu. Apakah dia mencintai karena badannya yang bukan aduhai, badannya yang penuh dengan pager? Ada haleluya. Dia mencintai apakah karena kepandaiannya, kepintarannya, apakah karena matanya yang segede jengkol? Ya kan, wah matanya berbinar nih kalau lagi ketawa kayak jengkol. Nah, kan pasti ada jawabannya. Kalau seorang pria yang menyatakan seperti itu, gimana saudara sebagai seorang wanita? Saya nggak tahu, tahu-tahu cinta aja. Gimana perasaan saudara? Pasti saudara akan berpikir, wah ini orang main-main. Dia nggak cinta sungguh-sungguh. Begitu kecewanya audiens, begitu kecewanya para mahasiswa-mahasiswi, begitu kecewanya Francis Xavier ketika mendengar jawaban dari ahli tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini, langsung lompat ke Alkitab. Saya mau katakan hari ini, Alkitab kita, firman Tuhan kita ini, itu adalah jawaban atas segala apapun pertanyaan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan selalu menjadi dasar dalam menghadapi kehidupan masa kini maupun masa depan kita. Ada haleluya. Selalu menjadi dasar
dalam kehidupan kita hari ini maupun masa depan kita. Masa depan kita apa? Bukan masa depan kita hidup berkelimpahan, bukan masa depan kita kaya, tapi masa depan kita adalah hidup kekekalan. Itu jawaban yang real, jawaban yang benar, jawaban yang tidak pernah meleset, jawaban yang cermat, jawaban yang tepat dari firman Allah. Ada haleluya. Jawaban yang tepat dari firman Allah seperti demikian. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam dunia ini, mungkin ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang tidak baik, yang tidak mengenakan, dan mungkin itu terjadi, kita tidak tahu mengapa itu harus terjadi dan mengapa kita harus memperhatikan cara hidup kita dan bagaimana kita memperhatikan moral obligation dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Moral obligation itu baru-baru saja kita ketemukan di suatu figur, ya, saya mau katakan di satu figur pemberantas korupsi. Bapak Ibu tahu siapa itu orang itu? Figur ketua KPK. Saya berani ngomong di mimbar, saya tidak ada masalah. Saya dipanggil pun saya berani. Satu figur yang ketika sedang diselidiki oleh kepolisian, ketika sedang diselidiki oleh para penyidik Mabes di Polda atau nanti akan naik ke Mabes Polri, itu seharusnya dia punya moral obligation. Dia punya rasa apa, saudara? Rasa, oh iya, saya ini ada kemungkinan bersalah atau tidak bersalah. Karena memang hukum Indonesia itu selalu menganut paham praduga tidak bersalah, tidak masalah. Seharusnya Firly Bahuri ini, KPK ini harus mundur baru disidik. Seperti SYL yang belum lama ini mundur disidik. Itu hebat. Walaupun saya tidak bilang dia hebat korupsinya, tapi jiwanya itu hebat. Oke, saya mundur karena sudah disuspek. Ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam satu organisasi gereja, terus saudara disuspek, tahu nggak suspek? Saudara dicurigai, melakukan korupsi. Saudara mundur nggak? Mundur supaya nanti kita bisa mengevaluasi. Nah, saudara, moral obligation ini juga yang membuat tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak mengerti apa itu arti moral obligation, apa itu arti moral yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana dia cara menyongsong masa depannya. Dia tidak tahu di depan itu ada hidup yang seperti apa. Dia tidak peduli, yang dia peduli adalah self. Egoismenya dia, yang dia peduli adalah dirinya sendiri dan keluarganya. Dia tidak peduli tentang masa depan hidup yang kekal. Oleh karena itu terjadi dalam kehidupan pemerintahan Indonesia hari-hari ini. Oleh karena itu kekristenan itu berbicara mengenai masalah kehidupan. Kekristenan itu berbicara mengenai masa depan. Ada haleluya. Kekristenan itu berbicara mengenai makna hidup. Ada amin. Makna hidup, dan akhirnya kekristenan berbicara mengenai makna hidup yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Kekristenan ini berbicara soal makna hidup yang tidak dapat ditawarkan dan tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Hebat ya? Dahsyat kekristenan kita. Nah, fondasi yang ditawarkan oleh kekristenan ini adalah fondasi yang telah terbukti dan dibuktikan oleh orang dunia. Ada amin, saudara? Fondasi inilah membuat Saulus menjadi Paulus. Fondasi ini yang membuat Saulus menjadi Paulus. Orang yang paling jahat, orang yang membunuh jemaat, orang yang membunuh kekristenan, orang yang membunuh gereja, akhirnya menjadi apa, saudara? Akhirnya menjadi penginjil dan pewarta yang paling sukses di muka bumi ini. Namanya siapa? Paulus. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Siapa namanya? Paulus. Fondasi ini juga yang mengubah iman dan percaya Simon Petrus yang tadinya pengecut diubah menjadi pemberani dengan memproklamirkan siapa? Kristus. Fondasi ini juga yang mengubah Yohanes dan Yakobus. Yohanes akhirnya diubah menjadi rasul yang penuh dengan kasih, saudara. Yakobus adalah rasul yang menjadi pemberita Injil yang paling luar biasa dan mengayomi seluruh orang-orang Kristen. Saudara, itulah
yang dinamakan fondasi. Satu kali ada sebuah gereja yang namanya Gereja Bala Keselamatan. Bapak Ibu Saudara tahu Gereja Bala Keselamatan? Di Keramat ada, di tempat lain saya nggak tahu. Nah, Gereja Bala Keselamatan ini lagi bangun gereja nih. Tak tuk lagi bangun gereja. Tiba-tiba ada seorang ateis lewat gerejanya. Mampir. Pas kebetulan pendetanya itu sedang ada, lagi sedang lihat-lihat. Ditanya sama si ateis, "Pak Pendeta, ngapain kamu bangun gereja begini besar, begini luar biasa? Kamu pernah membuktikan bahwa Tuhan itu ada?" Ateis bilang gitu, ya kan? Oke, saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Terus ateis tidak percaya. Oke Pak, pendek cerita, kita akan berdebat. Saya tentukan tanggalnya. Misalnya tanggal 17 Agustus gitu kan. Tentukan tanggal. Akhirnya pendeta kasih satu syarat. Oke, kita akan bertemu 1 bulan kemudian, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa Pak? Oke, kamu kan pernah bilang bahwa Tuhan tidak ada. Saya tidak masalah dengan kamu katakan Tuhan tidak ada. Luar biasa nih hikmat Pak Pendeta ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kamu boleh membawa 10 orang kah, 100 orang kah, 1000 orang kah dari orang-orang ateis, ya, kayak jemaat begini misalnya, satu begini ateis semua, bawa. Dan nanti orang-orang itu harus bisa menceritakan bagaimana kehidupan mereka menjadi orang ateis. Adakah perubahan hidup dari berapa orang itu? Saya juga akan membawa orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Kristus. Pendek cerita, ketemulah mereka, ya. Sang ateis bawa berapa orang, Bapak Ibu Saudara, kira-kira bawa berapa orang? Terbatas, hanya bawa 10 orang. Pendeta bawa berapa orang? Ada haleluya? Minimal dia bawa 90 sampai 100 orang. Waktu ketemu sang ateis sudah gemeteran, saudara, ya kan? Karena kenapa? Waduh, ternyata banyak ya yang hidupnya bisa diubah oleh siapa? Oleh Kristus, oleh Allah. Dan ketika mereka bercerita satu demi satu gantian, semakin membuktikan bahwa perubahan yang dialami oleh orang-orang yang mengenal Kristus itu jauh berbeda dengan perubahan yang dialami orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang menjadi perbedaan utama dari orang mengenal dan tidak mengenal Allah? Itulah moral obligation-nya yang sangat berbeda. Orang ateis hanya berbicara tentang bagaimana saya kaya, bagaimana saya bisa begini, bagaimana saya bisa begitu, bagaimana saya bisa menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya memaknai kehidupan. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ada haleluya? Cukup jelas ya sampai di sini? Sangat berbeda. Sekalipun mereka tidak kaya, sekalipun mereka mungkin susah, tetapi mereka memaknai kehidupannya itu dengan benar. Memaknai kehidupannya bukan makna kehidupan adalah tentang bagaimana menciptakan teknologi, bagaimana menciptakan ini, bagaimana menganggap. Bahkan orang ateis itu ada yang bilang suatu saat teknologi ini akan menggantikan Allah. Wow, luar biasa. Teknologi ini akan menggantikan Allah. Saudara, saya mau katakan begini. Penting nggak ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita? Penting nggak? Penting. Pentingnya teknologi, pentingnya pendidikan. Tetapi fondasi dalam kehidupan kita adalah tetap fondasi siapa? Kristus. Ada amin, saudara? Penting itu semua. Contoh, teknologi itu memang bisa mengubah pikiran Anda dari bodoh menjadi cerdas. Katakan kiri kananmu, teknologi bisa mengubah pikiran Anda yang bodoh jadi cerdas. Yang dulunya a i i o o u o sekarang bisa dirubah. Saudara bisa tahu Google, saudara bisa tahu email, saudara bisa nonton TikTok. Nanti namanya mau diganti menjadi Tok. TikTok itu nanti namanya mau diganti jadi Tok. Saudara, teknologi itu memang hebat.
Tapi saudara perhatikan, bisakah teknologi itu mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Mungkin bisa, tetapi di ujungnya tetap tidak bisa. Saudara yang terkasih, contoh teknologi yang bisa mengubah pikiran Anda menjadi lebih cerdas, tetapi tidak bisa mengubah hati kita dari yang jahat menjadi benar. Yang percaya katakan amin. Teknologi bisa mengubah pikiran kita, teknologi bisa mengubah kecerdasan kita, teknologi bisa mengubah segala sesuatu. Tapi teknologi tidak bisa mengubah orang yang jahat menjadi benar. Yang percaya katakan amin. Teknologi tidak bisa mengubah pembunuh menjadi pendeta. Yang percaya katakan amin. Teknologi tidak bisa mengubah pencuri menjadi pendeta. Teknologi tidak bisa melakukan. Bahkan kemajuan teknologi dan informasi ini yang kelihatannya baik, tapi tidak bisa mengubah apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara tahu, hari-hari ini terjadi perubahan yang dahsyat di dalam teknologi yang namanya artificial intelligence, AI. Tahu? Ya. Cewek-cewek hari-hari ini saingan saudara bukan sesama saudara lagi. Ada haleluya. Saingannya sekarang coba saudara Google. Itu saingannya namanya Lauren. Lauren apa gitu ya. Nah, jadi ada orang ahli teknologi membuat sebuah wanita yang bernama Lauren. Saudara Google, dipakai YouTube boleh, pakai apa boleh. Lauren. Dia campuran Indonesia sama Belanda. Dibikin. Wah, cantik, proporsional, pinter, segala macam semua. Bisa foto, bisa senyum, bisa menginterview orang. Itu seperti layaknya seorang manusia karena dia punya knowledge base. Knowledge base-nya yang diisi sama sang expert. Udah ketemu belum Lauren? Coba Deborah sama ini. Lauren ada ya? Dari Deborah. Pada lihat ini semua. Lauren. Laura, L-O-R-A-I-N, ya kan? AI, tulis saja artificial intelligence, Lauren AI. Depannya ada nama Indonesianya, Levina apa Levrini ya? Benar ya? Ada ya? Hah? Ada harusnya. Lauren. Ya, nanti saya kasih lihat nih kalau nih saya masih ada di sini, ya. Bisa kasih lihat, bentar ya. Oh, Lentari Van Lauren. Ya benar, Lentari aja coba lihat. Lentari Van. Kalau orang Belanda kan namanya selalu pakai belakangnya apa? Van. Benar nggak? Lentari Van Lauren. AI, artificial intelligence. Cantik nggak? Cantik nggak? Halo? Ya Pak, udah lihat ya. Itu sekarang bukan baru satu loh saudara. Itu hasil karya orang China, hasil karya orang Jerman aja. Jadi itu seperti manusia biasa seperti kita. Tapi saudara, cantiknya luar biasa, pinternya luar biasa. Terus orang ini juga bisa berkomunikasi seperti manusia biasa, ya kan? Nggak ada lagi orang jelek, mungkin rambutnya putih, badannya hitam, ya nggak ada lagi di dalam AI. Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara, AI ini akan menggoncangkan manusia hidupnya bukan menjadi lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Dengan adanya AI Lauren seperti ini, maka tidak ada lagi kelemahan dalam diri seseorang. Yang percaya katakan amin. Saudara kalau berpacaran, sang pria atau sang wanita sempurna, kira-kira susah nggak Bu? Pacar kita nih sempurna. Kita bingung kan, mau berantem lah, kok pacar kita sempurna terus ya? Apa yang saya mau berdebat? Akhirnya sepanjang hidup saudara nggak pernah berdebat. Kalau suami saudara agak bodoh sedikit tentang teknologi kan gampang ngatainnya. Ada haleluya? Papa lu bego amat sih, gitu kan? Masih lebih gampang. Tapi kalau dia pinter semua, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya kan, bahkan robot ini, AI ini sudah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Ya kan? Bisa berpacaran, bisa berhubungan kelamin, semua bisa dilakukan. Ngeri nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kehidupan ini saudara akan mengarah bukan sebagai solusi dalam kehidupan manusia. Walaupun memang sekarang semua
hampir semua kalau saudara juga pencet misalnya lagi lagi pengen ke Telkomsel, ke Excel segala macam, itu kan semua sudah robot yang jawab, bukan manusia lagi. Ya, namanya chatbot. Bukan chat botak. Chatbot. Itu namanya robot yang ada di dalam chatting. Yang jawab saudara itu udah bukan manusia lagi, semua udah robot. Oke? Tapi itu semua apakah bisa menjawab kebutuhan memaknai orang yang jahat jadi baik, memaknai kehidupan kekristenan? No, bahkan menjadi lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Nggak ada lagi value manusia. Nanti suatu saat manusia akan digantikan dengan mesin seperti AI gini. Apa tuh yang jalan-jalan di catwalk? Yang jalannya begini-begini apa namanya? Bukan pramugari, satu lagi apa? Hah? Model. Nanti model udah nggak ada lagi, Bu, Pak. Yang namanya model ada siapa tuh namanya yang keren-keren gitu kan, kayak Sophia Latjuba. Nggak ada yang lebih cantik dari Sophia Latjuba segala macam, itu nanti akan ada lewat AI. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ada haleluya. Cowok-cowok pun sama. Nanti walaupun yang di depan saudara ini sudah kelihatan ganteng, nanti dengan AI jauh lebih ganteng lagi. Ada haleluya. Semua di-prepare seperti demikian. Ngerti ya apa yang saya maksud nih, apa yang saya mau arahkan? Nah, itulah kemajuan ilmu teknologi yang akan membinasakan manusia. Seperti contoh di abad ke-16. Seorang yang bernama Francis Bacon itu dianggap sebagai nabinya orang-orang modern. Kenapa dia dianggap sebagai nabi orang modern? Dia bilang bahwa juru selamat sudah ditemukan. Dia bilang, juru selamat sudah ditemukan. Haleluya, bukan Yesus Kristus, tapi juru selamat itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena begitu majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih baik. Bahkan bayi tabung segala macam juga sudah bisa dilakukan. Bahkan mengkloning manusia sudah bisa dilakukan walaupun umurnya hanya mungkin beberapa tahun. Mereka sedang research lagi. Nah, para filsuf ini melihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang akan membuat hidup menjadi lebih baik. Tetapi akhirnya di abad ke-16 apa yang terjadi? Terjadi perang dunia kedua. Dan ketika perang dunia kedua itu terjadi, mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan senjata, mereka menggunakan alat-alat perang, sehingga banyak sekali kemusnahan yang terjadi. Dan itulah yang Dorothy Sayers katakan, bahwa bagaimana mungkin teknologi yang sudah begitu baik bahkan menghasilkan kehancuran yang paling mengerikan dalam kehidupan di dunia ini. Ada haleluya. Bagaimana mungkin manusia yang hidup dalam peradaban yang paling maju, justru hidup mereka tidak jadi lebih baik, bahkan menghasilkan kehancuran yang paling mengerikan. Bapak Ibu Saudara tahu, anak-anak kita nih saat-saat ini, mungkin kalau masih generasi Ferry, masih generasi ini, masih lebih mending. Dia tidak dari umur 3-4 tahun mengenal gadget. Coba ibu-ibu sekarang. Nanti ini ibu-ibu yang anaknya baru besar sedikit, pasti ujung-ujungnya semuanya gadget. Mengerikan. Makan pakai gadget, apa pakai gadget. Ini semua bergantung dengan teknologi. Interaksi antar manusia menjadi lebih minimize. Manusia adalah makhluk sosial yang harusnya berinteraksi. Tapi ketika ada teknologi seperti ini, seakan-akan kalau duduk bareng-bareng aja dalam satu meja, duduk bareng-bareng aja semuanya sudah menggunakan teknologi, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk bersendagura, bercanda dan yang lainnya. Mereka ketawa-ketawa sendiri lewat handphone. Betul begitu, Ibu Tari? Ya kan, Bu Tari sering nyengir sendiri, ya kan, kalau ngelihat handphone, wah ini lucu. Tapi kalau sama sang suami atau sama anak, mukanya galaknya minta ampun. Ada haleluya? Benar nggak Bapak Ibu Saudara melakukan itu? Ketika lihat handphone, waduh manis banget, ya kan? Handphone ini seakan-akan suamimu, seakan-akan istrimu. Tapi ketika engkau melihat istrimu, waduh, galak banget kayak singa. Ada haleluya? Ini kenapa? Ini lebih enak, ini lebih. Tapi ketika itu, saudara, itu yang terjadi hari-hari ini, yang seharusnya kita manusia sadar. Dan Bapak Ibu Saudara tahu di abad ke-16 itu orang-orang yang membunuh bagi Hitler. Hitler itu banyak pengikutnya. Mereka membunuh bagi Hitler. Mereka nggak kenal siapa Hitler, tapi mereka mau membunuh karena teknologi dan informasi. Mengerikan ya,
orang yang seharusnya baik, dan setelah diteliti orang-orang itu punya latar belakang baik. Kebalik dengan kekristenan. Kekristenan ini membuat manusia menjadi terbalik. Yang tadinya hancur, yang tadinya tidak mengenal, yang tadinya hanya mengenal tentang teknologi, mengenal tentang uang, mengenal tentang yang lain. Dengan kekristenan itu diputar balikan, sehingga kita mengenal makna hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dikatakan Roma 1 ayat 16 dengan sangat jelas. Yuk kita baca sekali lagi. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang apa saudara? Menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani seperti kita. Injil itulah yang mencerdaskan kita, yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Mengapa Injil itu terus-menerus bekerja? Karena Injil itu kekuatan. Kekuatan itu apa dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara? Dunamis. Injil itu tidak pernah berhenti bekerja. Katakan kiri kananmu, Injil tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun saudara tidak mengabarkan iman, sekalipun saudara tidak memberitakan firman Tuhan, sekalipun saudara tidak melakukan PA, tapi Injil yang sudah dikabarkan lewat mimbar, Injil yang sudah dikabarkan lewat radio, Injil yang sudah dikabarkan lewat apapun, Injil itu tetap akan punya kekuatan dunamis. Yang percaya katakan amin. Dia punya kekuatan yang tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun di dalam dunia ini. Dahsyat. Katakan kiri kananmu, Injil kita dahsyat. Injil kita punya kekuatan yang selalu baru. Saudara, kalau kita lihat, sebab aku itu siapa saudara? Paulus, dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saya baru bawa kita semua masuk ke dalam materi ini. Injil adalah kekuatan Allah. Coba kita pikir baik-baik. Dan kita seringkali berpikir. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Benar nggak Bu, Pak? Ngapain ya itu gereja berdiri? Ngapain ya itu gereja capek-capek khotbah tiap hari Minggu? Ada doa hari Rabu, ada doa hari Jumat, ada doa ada pelayanan youth, ada PA youth, ada PA umum, ada PA ini, PA itu, semua. Sekolah minggu, pelayanan. Kita menganggap nggak ada arti apa-apa kok. Mereka juga nggak sekolah minggu nggak apa-apa, sekolah minggu juga nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara juga nggak ke gereja nggak apa-apa, saudara ke gereja juga nggak apa-apa. Apa sih artinya nih? Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita pernah nggak saudara berpikir ketika kita tidak ke gereja, ketika anak-anak sekolah minggu ini tidak dilatih dengan kebenaran, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita akan menjadi manusia yang liar. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kita tidak ada lagi pembatas, kita tidak lagi ada alerting system. Sistem alerting system yang membuat hidup kita, oh hati-hati, oh ada pagar seperti ini. Kita merasa nggak ada lagi pagar sehingga saudara mau berjalan kemana saja, mau melakukan apa saja terserah. Saudara mau tidur, mau ini, mau itu, mau apa, nggak ada masalah. Tapi ketika saudara mengerti tentang ke gereja, tentang anak-anak sekolah minggu ini yang dibimbing, dan menurut penelitian, anak-anak yang belajar dari sekolah minggu, apalagi dia dari mulai kecil sampai dia besar, hidupnya bukan berarti selalu hidupnya diberkati Tuhan, tapi hidupnya selalu ada dalam tangan Tuhan. Dan 82% menurut penelitian, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, bukan berhasil di dalam dia menjadi menteri dan yang lain, tidak, berhasil dalam kehidupannya, mempunyai keluarga yang bahagia, mempunyai keluarga yang luar biasa, itu ketika mereka benar-benar serius di dalam sekolah minggu dan sampai dia tua. Yang percaya katakan amin. Injil ini adalah kekuatan Allah yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun, saudara. Tapi kadang-kadang saya juga suka berpikir, siapa di sini yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan? Saudara angkat tangan. Saya, Pak. Tapi dengan tangan yang sama, saya pernah khotbah di beberapa gereja. Maaf,
di beberapa gereja yang 100% orang Batak, di beberapa gereja yang 100% orang Nias, di beberapa gereja yang 100% orang Jawa, di beberapa gereja yang 100% orang China, daerah Mangga Besar dan sekitarnya. Saudara tahu, dengan tangan yang sama dia angkat tangan untuk bilang, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi ketika dia keluar, saya lihat keluar ya kan ke depan, apalagi gereja-gereja ortodok, dengan tangan yang sama dia mengisap rokoknya. Ada haleluya. Ngeri ya. Dengan tangan yang sama dia tunjuk, saya pengikut Kristus, saya mau ngikut Kristus. Tapi dengan tangan yang sama ketika dia keluar, yang ngerokok. Saya sempat tegur beberapa kali jemaat kita yang seperti itu di tempat ini, dan tapi akhirnya jemaat itu tidak lagi mau datang ke tempat kita. Karena kenapa? Buat saya terserah. Saudara yang terkasih, saya mau katakan hari ini Injil itu adalah kekuatan yang tetap dapat kita ucapkan sampai pada detik napas kita yang terakhir. Itulah yang merupakan kekuatan yang selalu baru sehingga kita kuat. Saudara seperti seorang penjahat yang ada di samping salib Kristus. Injil itu hanya berbicara mengenai Kristus yang memaknai hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Bukan bicara yang lain-lain. Jadi kalau ada seorang pendeta, ya, saudara mungkin lagi ibadah di persekutuan doa, di arisan, di mana-mana lah ya, gitu. Ada pendeta yang berbicara ngalor ngidul mengenai teori motivasi hidup, mengenai ini, mengenai itu, tidak bicara mengenai Injil, lupakan. Itu bukan pendeta. Ada haleluya? Itu adalah presenter. Saudara bisa temuin di televisi, saudara bisa nonton di YouTube. Itu presenter. Is not pendeta. Tapi ketika dia bicara soal Injil, bicara soal kekekalan, bicara soal keselamatan, bicara soal Yesus Kristus, itu baru namanya seorang pendeta yang benar-benar cinta kepada Kristus. Saudara, Injil ini menawarkan satu kehidupan yang bermakna. Jadi saya hari ini ingin menawarkan kepada kita semua, saya seperti seorang sales dari surga, saya ingin menawarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia. Fondasi apa yang saya akan tawarkan hari ini kepada kita semua? Yaitu perjumpaan dengan siapa? Kristus. Katakan kiri kananmu, yuk kita berjumpa dengan Kristus. Bukan berarti seperti Bapak Darino, ya, bukan seperti Ibu Epin berjumpa dengan Kristus pulang ke rumah Bapak di surga, bukan. Tapi berjumpa dengan Kristus untuk merubah sifat dan karakter kita. Nah, kita mau memperhatikan hanya satu hal saja hari ini. Apa dasar perubahan hidup kita? Yaitu perjumpaan dengan Kristus. Melihat itu, saya ingin kita melihat ada dua makna yang utama supaya kita bisa melihat bagaimana caranya Kristus bisa merubah kita. Yang pertama, kita itu harus melihat dan memahami Kristus sebagai Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Bapak Ibu Saudara, kalau lagi melihat sesuatu, ini Bapak Ibu Saudara kan lagi melihat saya. Kira-kira saudara cuma ngelihat doang, ini orang bicara apa sih, mulutnya ngengok, itu keduanya kalau saudara lagi ngantuk. Wah, mau bicara apa sih ya? Tapi ketika saudara melihat saya sebagai satu sosok, apa yang saudara pikirkan? Ada nggak? Saudara pikirkan sesuatu nggak? Pasti kan? Pertama apa yang saudara pikirkan? Wah, ini orang lagi menyampaikan firman Tuhan. Ya apa ya? Atau saudara pikirkan, ganteng amat sih? Gitu. Enggak kan? Ya kan, banyak pikiran saudara nih. Ya kan, saya kan nggak tahu. Ada yang mikir ganteng, ada yang mikir, wah ini orang hebat amat sih. Oh ini orang lagi bicara apa sih? Waktu saudara melihat, itu nggak bisa dipisahkan antara orang melihat dan memikirkan. Sekali waktu, ada seorang kesaksian ya, seorang pendeta. Dia begini saudara. Satu saat, dia lagi kumpul-kumpul, habis retret, dia lagi kumpul-kumpul dengan anak muda. Anak mudanya itu kebetulan remaja-remaja wanita. Pendeta ini berkumpul lah ya, habis selesai retret. Tiba-tiba, suara anjing kenceng. Anjing kalau mengonggong gimana Bu Seni? Bukan. Masa anjing gonggong. Memangnya anjing itu apa? Anjing Chinese. Gong. Nanti kalau anjing Batak apa? Tak. Enggak. Anjing gonggongnya apa? Gitu. Masa gong. Itu mah anjing lagi sakit gigi.
Anjing menggonggong, kencang kan? Nah, sementara anjing menggonggong, mereka juga ribut nih. Ya kan? Anak-anak muda ini ribut lagi bicara apa lah gitu ya. Ya kalau di sini kayak si Davinka, Deborah, Grace, Monique, ya kan? Terus anak-anaknya Pak Tom lagi ngumpul. Tiba-tiba ada seorang cowok lewat. Cowok ini lewat, set. Sunyi senyap. Para wanita itu langsung diem. Anjing menggonggong tetap nggak? Hah? Tetap nggak anjingnya gonggong? Gimana nih yang suka makan daging anjing? Aduh, kacau. Anjingnya menggonggong nggak kira-kira? Gonggong tetap. Ya kan yang suka makan daging anjing pasti tahu. Sang anjing tetap menggonggong kenceng, sementara orang lewat. Cowok itu lewat. Pas lewat, udah kan? Diem semua, sunyi senyap. Setelah sang cowok berlalu, ribut lagi cewek. Ya kan? Terus si sang pendeta lihat, apa sih yang diributin? Terus cewek-cewek begini. Artinya apa tuh, saudara? Ganteng amat sih. Gitu loh. Jadi waktu si sang cewek lewat, itu ternyata wanita-wanita itu seperti saudara lah ngelihat saya gitu kan, lewat. Keren ya, apalagi kalau belum kenal. Ada haleluya. Udah kenal aja masih kelihatan ganteng. Kalau belum kenal tambah ganteng. Nah, jadi waktu lewat, ya kan? Waktu lewat, wah, artinya apa? Waduh, keren amat itu cowok yang lewat. Semua rada-rada bilang begitu, ya kan? Nah, jadi apa? Artinya, saya nggak bicara soal cowok atau cewek, tapi saya mau bicara soal satu hal. Waktu manusia itu melihat, manusia itu berpikir. Saudara bisa nggak melihat tapi nggak berpikir? Kecuali ngelamun. Saudara lagi ngelihat tapi nggak berpikir, wah gua kagak tahu dah tuh orang lewat ngomong apa. Tapi ketika saudara lihat, itu saudara pasti berpikir. Saudara kalau melihat mayat, jenazah, saudara berpikir nggak? Apa yang saudara pikirkan? Coba kalau Pak Yono lihat jenazah. Nah kan, Pak Yono mau menjadi seperti itu. Kapan? Wah, nggak tahu, ya kan? Jadi kita selalu berpikir, nggak mungkin kita melihat tapi tidak berpikir. Ada amin, saudara? Nggak mungkin. Nah, itu menandakan bahwa ketika kita melihat Kristus, ketika kita mendengar firman Tuhan, harusnya kita berpikir. Yang percaya, katakan amin. Nggak mungkin saudara melihat tapi tidak berpikir. Saya melihat Ibu Elista, pasti saya berpikir. Ya. Tapi saya tidak mengatakan berpikir tentang apa. Karena pulang-pulang nanti saya bisa dicubit. Saya hanya bisa bilang lihat saja, tapi saya berpikir. Kita melihat orang itu pasti berpikir. Yang saya mau katakan hari ini, kalau saudara sudah pernah melihat Kristus, bukan melihat dalam arti kata jasmani, tapi arti kata rohani, harusnya saudara berpikir tentang Kristus. Yang percaya katakan Kalau saudara sudah berpikir tentang Kristus, harusnya ada satu step lagi. Apa saudara satu step lagi itu? Saudara harus menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Ada amin? Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Ya, harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada satu kali peristiwa, seorang anak pendeta lagi nih, lain lagi ceritanya tapi pendeta yang sama. Dia cerita begini, saudara. Sang pendeta punya anak masih umur mungkin sekitar 13 tahun sampai 15 tahun. Pendeta ini ingin membawa anaknya ke sebuah khotbah atau seminar tentang pelayanan anak-anak. Khotbah ibu pendeta ini bagusnya minta ampun, jadi bisa menobatkan banyak orang, menobatkan anak. Nah, dia bawa ini anak pendetanya pendeta ngetop, saudara. Lumayan ngetop, dia dibawa nih. Dia taruh anaknya paling depan, cewek kena. Dia duduk di belakang, seperti ya belakang ini di depan. Dia berharap ketika khotbah yang bagus itu, anaknya ini akan angkat tangan untuk menyerahkan jiwanya kepada Yesus. Akhir cerita khotbah, sang pendeta bertanya, sang pendeta wanita ini bertanya, siapa dari antara kita yang mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus? Semua anak-anak angkat tangan. Anak pendeta ini tidak angkat tangan.
Sang pendeta udah gemeteran di belakang. Udah berdoa dalam nama Yesus, engkau angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, asal jangan angkat kaki. 2 kali dia lagi altar call lagi. Siapa dari antara kita anak-anak ini yang mau menerima Kristus? Anak ini kembali diam. Dia nggak mau angkat tangan. Sampailah pada altar call yang terakhir. Angkat tangan, dia tetap tidak angkat tangan. Menurut Bapak Ibu Saudara, bapaknya pendeta ngajar sekolah minggu, ngajar di khotbah umum, di rumah pun dia mengajar. Kecewa nggak kira-kira sang ayah? Mungkin ada sedikit rasa kecewa. Hampir dia pulang, dia naik mobil sama-sama, dia liatin anaknya berkali-kali. Sang anak tanya, kenapa sih papa lihat-lihat saya? Anaknya judes juga, papa lihat-lihat saya gitu kan. Dia nanya bapaknya, nah kalau orang Jawa bilang, Du, kenapa engkau tidak mengangkat tangan sementara semua anak-anak mengangkat tangan? Saya nggak mau. Kenapa? Yesus itu maunya minta-minta mulu. Yesus maunya minta-minta. Iya katanya. Ya kan? Yesus minta kalau ada apa-apa uang persembahan harus serah ke gereja. Ya kan? Mau menyerahkan seluruh kehidupannya ke gereja. Ada haleluya? Sang anak ini tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya ke gereja. Itu jauh lebih baik daripada kita semua yang angkat tangan tapi tidak pernah mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sang anak ini lebih murni. Dia tidak mau angkat tangan, memang dia tidak mau, belum siap. Sang ayah, sang pendeta ini berdoa agar suatu saat anak ini benar-benar siap menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, jadi itulah hal-hal yang mengenai kekuatan Injil. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana kita bisa memaknai dan bagaimana kita bisa percaya Yesus Kristus itu adalah sumber Injil. Yang pertama yang ingin saya katakan dan yang terakhir, pertama dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa Kristus itu adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Oknum kedua Allah Tritunggal. Oknum pertama Allah Tritunggal siapa? Allah Bapa di surga. Oknum kedua Yesus Kristus. Oknum ketiga siapa? Roh Kudus, Pak Yono. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus. Oknum ketiga. Oknum kedua, Kristus itu sebagai Allah. Mengapa dikatakan Kristus itu sebagai Allah? Yang pertama, saudara harus tahu tentang kelahirannya yang luar biasa. Tapi saya ingin mengutip beberapa saja, yaitu bahwa ada penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh semua orang, termasuk para nabi. Penyakit apa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Penyakit apa? Semua bisa dilakukan oleh orang-orang itu, ya kan? Kusta bisa disembuhkan, apa bisa? Cuman satu yang tidak bisa disembuhkan. Tahu nggak apa? Bukan budek, buta. Cuman satu yang bisa mencelikan mata orang buta, yaitu Yesus Kristus. Nabi tidak ada yang bisa. Pendeta tidak ada yang bisa. Karena itu saya pernah KKR tahun 2004 atau 2005 ya, awal tahun. Ya kan? Banyak kan dibawa. Saya kan sok-sokan karena pendeta baru. Ada haleluya. Wah, petang-peteng gitu kan. Sembuh nih semua. Wah, yakin. Wah, saudara, yang dibawa kelas-kelas kacau semua. Ya kan? Bawa satu. Kenapa, Pak? Budek katanya pendeta yang bawa budek, ya kan? Terus yang lain, ada yang lumpuh, ada yang budak. Nah, saya pilih-pilih, saudara. Saya udah tahu kan firman Tuhan, yang buta nggak bisa disembuhkan. Yang buta saya kasih pendeta yang lain. Ada haleluya. Saya kan udah tahu. Karena itu rajin baca firman. Jangan siapa ya? Oh, yang buta ayo sikat. Melek. Nggak melek, saudara. Orang nggak ada, itu cuman mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Cuman satu, mata buta dicelekan. Nah, yang budak saya doain bisa mendengar walaupun masih sedikit-sedikit. Dan ketika beberapa hari kemudian yang pendarahan 9 tahun, kalau di Alkitab pendarahan 12 tahun, pendarahan 9 tahun juga sembuh. Itu kan bisa disembuhkan oleh manusia, juga bisa. Pendarahan, lumpuh berjalan, yang buta. Saya ada satu teman saya
Namanya Deli, dulu wakil saya di Mangga Besar. Sekarang dia udah di Nias, punya gereja sendiri. Deli, engkau doakan yang buta. Siap, Pak Pendeta. Dia doain, dia pakai air, dia cepretin, saudara, tetap buta. Ada haleluya. Jadi saya mau katakan, yang buta tidak bisa disembuhkan. Itulah kenapa Yesus Kristus itu dinamakan Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, kenapa Yesus Kristus? Coba cari. Nabi manapun di dunia ini yang bisa mencelikan mata orang, tidak ada. Di perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Yang kedua, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati dalam 3 hal. Yang pertama, dia bisa membangkitkan orang mati, yaitu siapa? Siapa? Yairus. Baru mati, masih hangat, dibangkitkan. Dulu mungkin mirip-mirip sama Pak Budi. Oh, Pak Budi waktu itu udah mati atau belum gitu kan? Saya nggak tahu. Yang penting kita doain bangkit. Masih hangat, dibangkitkan. Yang kedua, siapa yang Yesus Kristus bangkitkan? Seorang anak muda yang mati di Nain. Lagi berjalan, ketemu dengan Yesus di persimpangan jalan, sudah mati, mungkin 1 hari, 2 hari baru mau dimakamkan, ketemu dengan Yesus, bangkit. Yang ketiga siapa? Lazarus. Matinya berapa hari, saudara? Ayo, matinya berapa hari? Ayo, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa hari dia mati? 4 hari. Saya mau tanya, coba nanti kita lihat, Ibu Epin kah, Pak Garino kah, kalau udah mati 4 hari, kira-kira sudah terjadi pembusukan belum, Pak? Sudah. 1 hari belum, 2 hari belum, 3 hari. Menurut saya baca, 4 hari itu udah terjadi pembusukan. Lazarus, Yesus sengaja dia memperlambat langkahnya untuk menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus. Itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Allah yang hidup. Ketika 4 hari sudah mati, dia datang. Udahlah, udah terlambat. Semua orang bilang begitu. Benar nggak, Bu, Pak? Tapi Yesus kembali bisa membangkitkan. Tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Itulah tanda keilahian Kristus. Begitu juga ketika dia mau menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Masih ingat, saudara? Yang disuruh bilang, aku mengampuni dosamu. Dan setelah itu apa? Bangkitlah dan angkatlah tilammu. Saudara, di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata Yesus Kristus itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia bisa mau mengampuni dosa manusia. Lebih susah mana, saudara? Mengampuni dosa manusia atau membuat orang bangkitlah dan berjalanlah dengan tilammu? Lebih susah mana cara kita mengatakan? Mengampuni. Lebih susah mungkin bangkitlah, kan? Coba kalau tiba-tiba nih kita nih ada KKR, ayo bangkit. Nggak bangkit, malu kita di mimbar, ya nggak? Tapi kan kalau kita bilang, aku ampuni dosamu, yang tahu siapa? Hanya kita, Tuhan doang, sama orang itu. Jadi lebih gampang. Tapi Yesus menambahkan 1 hal. Apa yang Yesus tambahkan? Habis ampuni, disuruh bangkit. Coba Bapak Ibu Saudara tes. Di sini, misalnya ada orang sakit lumpuh, ampuni dosanya terus bangkit. Ternyata nggak bangkit, saudara. Semuanya gugur. Yesus bisa melakukan itu karena dia Allah. Yang terakhir yang saya mau katakan, siapa yang bisa memerintahkan alam semesta ini? Ada haleluya. Siapa yang bisa menghentikan badai di tengah danau? Siapa yang bisa menghentikan angin ribut? Siapa yang bisa memerintahkan alam semesta? Hanya Ada seorang pendeta yang sok-sokan pada awal COVID. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, pada awal COVID ada seorang pendeta yang sok-sokan bilang begini, dalam nama Yesus saya perintahkan. Baru COVID itu baru terjadi 4 bulan atau 5 bulan. Saya perintahkan COVID tidak akan ada lagi setelah bulan-bulan ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? COVID-nya bukan berhenti, COVID-nya makin ganas. Nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan alam semesta. Hanya siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita, yang bisa memerintahkan alam, yang bisa memerintahkan hujan.
Sekarang kan lagi nggak hujan-hujan nih. Saudara berdoa aja ya kan. Hanya Dia yang bisa memerintahkan hujan. 3,5 tahun tidak turun. 3,5 tahun baru turun hujan. Dahsyat Allah kita. Yang terakhir yang saya mau katakan adalah bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang hidup. Karena dari awal kehidupan Dia, waktu Dia lahir sampai Dia mati di atas kayu salib, Dia menjadi seorang manusia. Kenapa Dia harus menjadi seorang manusia, Bapak Ibu Saudara? Kan banyak orang pendeta yang mengatakan, oh Dia harus mengalami penderitaan manusia, Dia harus mengalami ini, Dia harus mengalami itu. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? No. Yesus menjadi manusia supaya kita semua mengerti nih hari ini bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya itu adalah, kita adalah gambarnya Allah. Ada amin saudara? Kalau kita ini adalah gambarnya Allah, apa yang harus kita ketahui? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tuh tahu semuanya. Katakan kiri kananmu, Yesus tahu apa yang kau perbuat. Yesus tahu apa maumu. Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Ayo tos dulu. Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Ada haleluya. Kalau Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, apakah saudara hari ini ragu? Tadi kan ajar pujian yang mengatakan, tak usah ku takut, tapi takut juga. Tak usah ku bimbang, tapi bimbang selalu. Kan gitu lagunya kan. Tak usah ku cemas, tiap hari minum Panadol. Tak usah ku susah, obat mah tiap hari minum. Lansoprazol lah, omeprazol lah, ya kan. Ada haleluya. Kalau kita nggak takut bahwa kita adalah anaknya Tuhan, bahwa kita adalah gambarnya Allah. Kalau kita sebagai gambarnya Allah, tidak mungkin Dia akan meninggalkan kita sekali-sekalipun. Yang percaya katakan amin. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah Dia meninggalkan kita sedikit pun. Karena Dia adalah gambarnya. Karena kita adalah gambarnya Allah. Kita itu terlalu berharga di mata Allah. Katakan kiri kanan. Kita itu berharga di mata Allah. Kita itu sungguh berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Allah. Saya ingin mengambil analogi untuk menutup firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau suatu saat saya ingin menyumbang atau sedekah kepada seseorang, pada masjidkah, kepada wiharakah, kepada gerejakah. Misalnya saya bawa satu koper isinya duit 100 ribuan. Kalau satu koper isi 100 ribu, kira-kira isinya jadi berapa total? Tergantung kopernya ya. Kalau koper besar berapa kira-kira? Bu Thompson yang paling tahu koper-koperan. Minimal 300 juta kali ya, 400 juta. Nah, kalau uang itu saudara, ya sebelum saya kasihin ke gereja atau saya kasihin kemana, uang itu saya ambil, terus saya lecek-lecek, masukin lagi. Kira-kira tuh gereja mau terima nggak ketika dibuka? Uangnya lecek nih, tolak ah gitu. Saudara terima nggak? Pak Yono lah kalau saya kasih duit gitu ya, 100 ribuan ada 10. Saya kucek-kucek, saya lecek-lecek. Saya kasih, terima nggak Pak? Terima. Karena apa? Nilainya tetap sah. Terus pendek kata, saya bawa lagi itu duit, saya masukin ke dalam toilet WC. Maaf, berlumuran sama kotoran manusia. Saya masukin lagi ke dia. Kira-kira saudara tetap terima nggak? Sebodoh amat, nanti kan bisa dibersihin. Apalagi Deborah, disetrika sama Deborah, ya kan? Oh, ini bau-bau nih, kan? Yang penting laku. Saudara masih tetap terima. Dimasukin ke lumpur, kotor, segala macam dikasihin. Lecek-lecek, duit parkir, segala macam. Masih tetap nilainya sah. Sama. Tanya Davinka, ya kan? Kalau dia lagi ngitungin duit, ya kan? Ada yang lecek, ya kan? Ada yang leceknya sekali, segala macam, banyak. Tapi nilainya tetap sama. Itulah kita semua. Amin, saudara? Ada yang lecek di sini. Ada amin? Ada yang lecek nggak? Coba saudara lihat kiri kananmu, lecek nggak?
Ada yang kotor kayak lumpur rohaninya ya saudara. Ada yang waduh babak belur gitu. Kita sebagai duit hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau Tuhan lihat dari atas nih, aduh GBI Aberta, aduh ada yang lecek, ada yang juga bersinar ya kan, ada yang wah rohaninya luar biasa, ada yang berantakan. Tapi yang saya mau katakan, kita tetap berharga di mata Allah. Ada amin? Jadi saudara nggak perlu ragu ketika saudara hari ini mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, pencobaan. Saudara nggak perlu ragu, karena kita adalah gambar Allah. Kita pasti akan ditolong oleh Allah. Kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Apalagi kita sungguh-sungguh hari ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada amin saudara? Berapa dari antara kita yang benar-benar sungguh-sungguh? Dan kapan Bapak Ibu Saudara terakhir kali kalau saudara mengenal Kristus? Hari ini saya katakan, siapa yang mengenal Kristus? Saudara sudah menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Kapan terakhir kali? Saudara serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya tantang hari ini, kapan terakhir kali kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Menyerahkan itu bukan mencerahkan yang biasa-biasa saja, tapi menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Benar-benar menyerahkan hidup kita. Nggak ada lagi kita nggak ada lagi kekotoran dalam hidup kita, nggak ada lagi hal-hal yang main-main dalam hidup kita. Kapan kita terakhir kali menyerahkan hidup kita? Mungkin pada saat kita bertobat, mungkin beberapa tahun yang lalu. Hari ini ayo sama-sama kita serahkan kembali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu adalah kita adalah gambaran daripada Allah, dan kita pasti akan ditolong. Mungkin kalau hari ini kita masih belum mempunyai usaha yang baik, pekerjaan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pacar yang baik, dan semua yang baik, saya mengatakan kita gambar Allah. Gambar Allah, serupa dengan Allah. Kita berharga di mata Allah dan terus diperhitungkan oleh Allah. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan hari ini, sehingga saudara bisa menikmati segala kemuliaan Tuhan. Itulah bagaimana cara kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ada amin saudara? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bertobatlah, karena waktunya sudah dekat. Tidak ada cara lain. Ketika kita bertobat, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, semua masalah hidupmu pasti akan berjalan dengan baik. Tuhan pasti akan membimbing kamu ke arah yang benar, ke arah yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita hari ini semakin mengerti tentang bagaimana Kristus dan Injil itu sebagai kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya, karena di dalamnya ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percayanya. Kita angkat satu pujian, kita katakan bersama-sama.